Halo sahabat sehat Rumah Sakit Akademik UGM. Kali ini kamu lagi dengerin TikTok Tips dan informasi kesehatan bareng Painah Bahagia Selalu. Tips dan informasi kesehatan yang akan kita bagikan kali ini membahas tentang medical check up menjaga kualitas hidup Anda. Sudah hadir bersama kita narasumber cantik Mbak Andita Kurniasih, Eskapnes. Gimana kabarnya Mbak Andita? Alhamdulillah baik Mbak Paina, senang sekali ya diundang di sini masuk ke studio RSA yang bagus banget. Jadi Gebiar serasa gitu. kayak artis. Oh artis yo, Iya. Mbak Andita itu artis. Ini bayangkan jadi Luna Maya sekarang. Tak kira udah jadi lunak banget nih. Oh iya. Asal jangan blenyek. Oke Mbak Andita, kita mau membahas tentang medical check up Yeah. ini Mbak. Kemarin saya sempat main itu di medical check up-nya di klinik MCU-nya Yes. RSA ini. Tempatnya tuh nyaman gitu. Sofanya jauh banget. Empuk gendut-gendut. Ya. Ruangannya tuh asik gitu loh. Ada musik-musiknya, kricik-kricik, cuit-cuit. Pasti. Nah itu kerjasama dengan PKRS itu yang selalu siap sudah sejak pagi udah on untuk Nyetel ke musik? musik-musiknya. Jadi Sopo masuk lagi, sopo itu bener nggak ya ini rumah sakit ya? Kayaknya ini masuk mall atau mana gitu. Nyaman banget ya, Mbak, Nyaman. tempatnya. Jadi lupa kalau itu rumah sakit ya, jauh dari kesan serem pokoknya lah. Sip pokoknya kalau Sip. di medical check up RSA. Nah, Jos. tapi ini kan sahabat sehat perlu tahu nih kan tentang medical check up. Ya di Indonesia ini belum banyak orang yang sadar untuk memeriksakan kesehatannya. Jangankan kondisi saat sehat, pas sakit aja nek sakit banget ngono gak periksa-periksa gitu ya. Betul. Nah, kita tuh pengen tahu ini Mbak Andita, kenapa tuh setiap orang itu harus medical check up itu? Harus periksa kesehatan itu kenapa itu, Mbak? Kalau terkait medical check up ya, sebenarnya ini istilah ini kalau sekarang itu udah lumayan famous ya Mbak Nika, terutama untuk kalangan yang menengah ke atas atau instansi dan perusahaan ya, karena sekarang kan perusahaan atau instansi kan kalau punya karyawan lebih dari 10 itu setidaknya harus di medical check up kan. Itu sudah ada aturannya sendiri dari Kementerian Tenaga Kesehatan, ya betul. Jadinya terkait medical check up ini udah lumayan kondang, famous gitu ya. Tapi terkait medical check up ini sebenarnya apa sih medical check up ini dulu sebelum kita ke kenapa kok harus ke sana gitu ya Mbak ya. Boleh. Iya. Nah, untuk medical check up ini adalah suatu uji pemeriksaan kesehatan yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan kita saat itu juga gitu. Nah, tadi kalau Mbak Painah menyampaikan kenapa sih kok kita perlu medical check up gitu ya. Nah, untuk medical check up ini itu ada beberapa poin yang harus kita tekankan. Untuk yang pertama itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati Mbak Paina. Setuju ya? Setuju banget itu. Ya, karena apa? Kalau nanti penyakit itu sudah menjalar kemana-mana, pengobatannya malah lebih membutuhkan anggaran yang lebih besar dan juga mengatasinya lebih rumit. Nah, itu yang poin yang pertama ya. Untuk yang poin yang kedua, medical check up ini nanti makin dini suatu penyakit itu kita ketahui, nanti jadi kita akan lebih awal untuk mencegahnya ya, termasuk pola makan nanti bisa disesuaikan sejak awal. Jadi untuk mencegah merembet kemana-mana gitu. Nah, untuk yang kenapa harus medical check up di perusahaan, bagian perusahaan atau instansi itu fungsinya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk mengefisienkan anggaran dari instansi itu Mbak Painah ya. Jadi nanti perusahaan itu kalau punya karyawan sakit tentunya nanti kan akan menurunkan produktivitas, jadi income perusahaan pun pasti nanti akan turun gitu. Makanya sekarang di Polymedical Check Up itu banyak sekali dari instansi, dari perusahaan yang menghubungi kita untuk dibantu terkait medical check up karyawannya seperti itu. Ngono jo, tadi ra Iya. izin gitu. Izin alasannya sakit ya toh, sekarang udah enggak ada izin alasannya sakit karena awal udah di screening dulu. Setelah tahu keadaannya seperti ini, nanti pola dietnya seperti apa perlu olahraga atau apa, nanti
bisa ditangani di awal gitu. Oke, jadi kalau udah tahu dari awal kondisinya bagus, tinggal dijaga kesehatannya Yes, ya. betul. Kalau sakit wes ketahuan dari awal, pengobatannya nggak banyak. Betul Yang pasti sekali. perusahaan juga biayanya juga nanti nggak banyak ya untuk Nggih, membiayai pengobatan. Ya, Oke, itu tadi tentang MCU dan kenapa kita harus MCU. Ternyata Ya. penting banget ya, apalagi perusahaan. wajib. Sebenarnya nggak cuma perusahaan ya, kita juga itu tadi ya, tahu penyakit lebih dini, jadi pengobatannya lebih awal, lebih ngirit, Ya. Betul. dan lebih produktif. Oke Mbak Andita, terkait dengan kapan sih kita tuh harus medical check up? Mungkin usia tertentu yang harus medical check up, misalnya Pak Ijo iki wis rada tuyuk-tuyuk iki kudu medical check up Tua gitu ya. atau ternyata usia muda itu sudah mulai medical check up, Mbak? Ah, kalau terkait medical check up ini tidak ada batasan usianya Mbak Paina. Jadi semua rentang usia itu bisa melakukan medical check up. Apalagi kalau di RSA ini kan paketnya macam-macam nih, dari anak kecil sampai usia dewasa dan lansia itu ada paketnya Mbak Paina. Jadi bisa saya urutkan terkait medical check up ini. Yang pertama itu rentang usia premarital. Apa tuh premarital itu? Kalau premarital itu Mbak Paina kan nggak tahu ya mesti ya. Aku saya bahasanya ini ketinggian kalau untuk Mbak Paina ya kayaknya saya ya. remaja ya. Oh, iya. Berarti aku. Ya, terkait premarital itu adalah ketika seseorang mau memasuki usia pernikahan. Ya, jadi sebelum menikah Mbak Paina ya caten lah ya. Berarti aku nek arep menikah, melu iki nek harus itu wajib ya. Calonnya sapa iki Painah iki? Ya Pak Ijo. Pak Ijo Enggak masuk ya. Lainnya lah masa bendino iya. karo Pak Ijo. Nah, itu kalau premarital itu dia caten lah ya. Untuk apa kalau caten kok diperiksa? Nah, tentu saja biar nanti kan kalau itu kan mau memasuki tahap panjang ya, hamil dan sebagainya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Jadi calon yang laki-laki dan perempuan harus tahu kondisi kesehatannya. Itu kalau yang usia tahap premarital. Terus ada lagi prenatal. Itu juga prenatal itu saat hamil ya. Pas saat hamil itu juga perlu dilakukan medical check up. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan anak. Nah, sini juga ada Mbak Painam ya. Terus setelah itu usia neonatal ya. Neonatal itu bayi dari lahir sampai kalau WHO itu mengatakan 0 sampai 30 hari atau 1 bulan. Itu masuknya neonat. Itu juga bisa dilakukan medical check up. Kita juga ada paket medical check up-nya. Tujuannya apa? Masih bayi kok di medical check up. Nah, untuk dicek-cek itu untuk mengetahui sedini mungkin ada atau tidaknya kelainan pada neonatus atau bayi baru lahir ya. Karena bayi kan biasanya nggak bisa ngeluh ya. Iya, jadi dicek semua. Dicek semua termasuk tumbuh kembangnya. Di sini betul, ada paketnya ya. Terus kemudian masuk di tahap bayi ya. Bayi itu kalau WHO sekitar usia 30 hari sampai bawah 5 tahun lah ya, itu masuk di situ. Nanti juga perlu dilakukan medical check up karena untuk apa? Untuk mengontrol tumbuh kembang mereka. Ini gimana? Udah sesuai usia belum sih tumbuh kembangnya gitu. Jadi misalnya iki kudune wis wayahe mbrangkang, lah kok jebule kok rung iso mbrangkang. Nah, itu ada nanti paketnya. Untuk yang usia anak itu juga perlu dilakukan medical check up, Mbak. Nah, untuk apa? Nah, itu tadi sama dengan hampir sama dengan yang sebelumnya ya, fungsinya untuk mengetahui kondisi tumbuh kembang anak dan yang paling penting itu untuk usia anak itu untuk tahap usia prasekolah. Nah, itu nanti ada paket medical check up yang bekerja sama dengan tim psikolog nanti. Jadi ini cocoknya untuk mau masuk usia sekolah ini masuk di jurusan apa gitu juga bisa. Jadi peminatan anak, minat bakat gitu ya, itu ada. Nah, kemudian ada juga yang tahap berikutnya itu tahap remaja ya. Untuk tahap remaja ini lebih kompleks sih nanti kebutuhannya untuk medical check up. Remaja itu usia berapa, Mbak? Remaja itu kalau WHO kurang lebih sekitar 12 tahun sampai 20 tahun.
tahunan, Mbak. Berarti SMP sampai kuliah ya. Ya, ini? nanti biasanya kalau kita yang udah terjadi di lapangan itu yang paling sering itu paket untuk Medika CA remaja itu syarat masuk sekolah, Oh iya syarat iya. masuk kuliah, kemudian ada estetik misalnya pemeriksaan mata atau pemeriksaan dan perawatan gigi itu juga udah masuk untuk di yang medical check up medical juga. check up untuk remaja. Kemudian yang untuk tahap dewasa itu sudah bisa screening misalnya ini ora saru loh ya. Ini Pengetahuan ini oh pengetahuan. iya, ini Tolong pengetahuan ya. Jo, ya. Jo, ini pengetahuan. Ya, dicatat ini ya. Jangan Misalnya, jangan di edit ya ini. Iya. Penting ini penting. Nah, ini misalnya ya untuk dewasa screening penyakit screening bebas dari sakit seksual menular untuk wanita itu ada. Screening bebas dari penyakit menular seksual untuk tadi perempuan apa laki-laki ya? Tadi perempuan. Oh, saiki laki-laki. Laki-laki. Oh, berarti Ya, dua-duanya bisa. dua-duanya bisa. Ini enggak saru loh ya, ini ada. Ini paketnya ada karena memang usia-usia segitu kan ya wis Macem-macem mulai aneh-aneh ya. aneh-aneh toh gitu. Ada juga yang embuh-embuh bablas embuh ora gitu toh. Pak Ijo Mbak. radong nih, Pak Ijo radong. Belum batuk kuping kayaknya. Aku ya ora tekan lagi ketutupan soalnya. Nah, itu selain itu mulai kita ke arah yang Medika CK bebas penyakit menular dan tidak menular. Misalnya kan, misal orang tua udah punya bakat hipertensi misalnya, atau orang tua punya bakat jantung atau gula, ya itu udah mulai bisa untuk masuk Medika check up di tahap usia dewasa. Nah, yang paling sering juga nih Mbak, kalau di Medika check up untuk usia dewasa itu yang pada dicari itu syarat beasiswa dalam negeri, syarat beasiswa luar negeri, kemudian yang estetik tadi perawatan gigi, terus mata kayak gitu. Jadi ada juga untuk melamar kerja, daftar CPNS ya. Oh iya penting nih. Di RSA bisa ya? Ya bisa. Soalnya kan kalau daftar CPNS kan biasanya kan ada syaratnya itu Iya, di rumah sakit pemerintah. Oh, RSA kan masih pemerintah iya, ya? masuk rumah sakit pemerintah. Rame banget itu Bisa. peminatnya. Mengular biasanya Ya, antriannya. terus ada lagi yang terakhir itu ketika kita sudah masuk usia lansia. Mbak Adita wae lah orang kita. Aku rasa iya. melu sik lah. Oh iya, ya engko paijo wae ya. Aku ya isih rada enom ya ketoke. Ngomongin kita ya, soalnya aku terus tersangkut ya iki. Untuk yang lansia. Nek untuk yang lansia ini malah lebih detail lagi harusnya Mbak, nek untuk medical check up-nya ya. Pemeriksaannya ya, iya, jenis pemeriksaannya banyak. Karena apa? Kalau untuk lansia ini kan udah mulai fungsi-fungsi tubuh, fungsi-fungsi organ itu kan mulai masuk agak resiko dan mulai melemah ya. Jadi nanti penting sekali untuk dilakukan medical check up ini. Jadi pada intinya untuk usia medical check up itu berapa, seperti yang Mbak Painah tadi tanyakan, itu ndak ada batasan rentang usia harus berapa, itu ndak ada. Jadi semua tahap proses kehidupan itu penting melakukan medical check up gitu. Berarti dari ceprut lahir sebelum sampai lahir malah. sebelum lahir ya, Pas sebelum mau jadi caten. sebelum Terus jadi- hamil, terus lahir sampai tua Ya. pokoknya medical check up. Nah, Ya. terus itu berapa lama itu sehari berapa kali ngombe obat? Itu harus diulang berapa kali itu untuk medical check up-nya itu? Kalau untuk medical check up ini yang pernah saya baca yo, iki rondok-rondok jauh ini. Para ahli Amerika Serikat, Waduh, wah, aduh banget. dari CDC. Soalnya ahli Indonesia ini lagi nengen ya ahli Indonesia. Iki ahli saka adoh pokoknya. Ahli Didatangkan loh. ya CDC Amerika Serikat itu mengatakan kalau medical check up itu minimal dilakukan 1 kali Mbak dalam 1 tahun. 1 kali setahun. Ya akan lebih baik lagi kalau 6 bulan sekali. Why? Kenapa? Kok bisa? Iya, karena ini belakangan ini sih sebenarnya ora janjane dari dulu sih ning awak dhewe agak ngerti. Tak kira ning buriku ono apa Gak ono. Ya, itu penyakit itu banyak penyakit kritis yang tidak mengeluarkan gejala. Nah, jadi harus rutin medical check up-nya. Iya. Contohnya apa toh? Contoh ya. Kan ada juga tuh misalnya
artis-artis ya awalnya kok badannya sehat, Mm-mm. ra ono keluhan belas, Mm-mm. bal-balan ya toh tiba-tiba jatuh, tiba-tiba Bek. sakit dada, bek, Langsung. ora ketututan. Oh, Nah, itu bukannya karena nakut-nakuti ya. Terus setelah dicek, oh ternyata serangan jantung. Mm-mm. Dicek tensinya tinggi, profil lipidnya tinggi, trigliseridnya tinggi, gulanya tinggi, kolesterol wis kabeh kabeh tinggi. tinggi. Heeh. Oh. Lah, ternyata apa? Kolesterol, profil lipid, gula, tensi tinggi semua itu beresiko ke Jantung. serangan Oh. jantung. Lah, kalau semua itu diketahui sejak awal, kan bisa tuh terus wah kok tinggi ya tak diet. Oh iya betul. Apa tak le mikir ben ora sepaneng ben tensine ra munggah. Lah gitu-gitu. Tak lunasi utange sik. Nah, kayak gitu. Ya Jadi pengumuman yang itu. masjid sapa ngerti nek sing ngewangi nglunasi. Ya. Ya, gitu jadinya lebih sering sebenarnya lebih baik sih gitu ya, minimal tadi setahun atau 6 bulan sekali gitu. Oke, berarti minimal ya pas ulang tahun itu menghadiahi diri sendiri medical check up. Oke. Nah, dia diri sendiri dan pacar dan siapa itu boleh. Aku ya ora apa-apa, aku diadahi ya. Iya. Tahun ngarep pas bareng karo ulang tahun RSA ya kok kayak aku ora sip, apa-apa. sip. Baik, itu tadi tentang rentang waktu dan siapa Ya. saja yang ini ya usianya ya ternyata dari sebelum lahir aja sudah disiapkan. Nah kalau di RSA ini sebenarnya medical check up-nya tuh sudah ada sejak kapan sih? Kan kalau RSA itu kan lahir 2012. Ya. Ini 2020, 21, 22. Ya. Nah, terkait medical check up RSA itu sebenarnya udah lama, Mbak. Nek awalnya dulu medical check up ini terlahir dari kebutuhan pasien, konsumen. Awalnya mau nanyain surat ini dulu ndak ada medical check up-nya. Setelah itu ternyata kok lama-lama kebutuhan dari konsumen ini kok kayaknya banyak ya terkait medical check up gitu. Akhirnya pada sekitar tahun 2013 akhir ya, itu kita membentuk medical check up itu yang tujuannya adalah memeriksa terkait fungsi kesehatan mereka. Itu waktu itu ada mahasiswa FKKMK UGM, ada ya masyarakat luas yang ingin mencari surat sehat untuk masuk sekolah, untuk masuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Jadi ketika banyak permintaan itu, akhirnya kita Rumah Sakit UGM menjawab dari kebutuhan masyarakat untuk segera meluncing dan membuka layanan medical check up di Sadewa 3 gitu, Oke, Mbak. berarti kami hadir untuk memenuhi Yes. kebutuhan Anda. Ya, betul. Keren Hospital soalnya. Ya, Karin. Nah, kalau di RSA alurnya gimana nih Mbak kalau mau medical check up? Apa saya langsung bisa mak bedunduk teko Mbak aku meh MCU atau harus telepon dulu atau bisa WA-an sama Mbak Andita? Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Andita. Ya, kalau untuk alurnya terkait medical check up ini, kita ada alur konvensional dan alur praktis. Terus Mbak Paina ngerti ora ya alur konvensional ki ya? konvensional ki Kayaknya manual. ora deh. Oh iya, Ngertine lumayan. manual. Ya, masuklah manual ya. Nek untuk Kayak alur mesin ae. metik manual. Nah, kalau untuk alur medical check up ini untuk yang konvensional dulu ya. Ini daftar dulu di pendaftaran ya sesuai antrian itu, nanti terus naik di Sadewa lantai 3 Poliklinik Medical Check Up. Terus nek mau nyamannya ini bisa menghubungi nomor HP nama kita Halo MCU ya, nanti semisal Ada di memerlukan kursi. yes, nanti nomornya di sini ya, nomor Halo MCU. Monggo nanti bisa menghubungi ke nomor Halo MCU ini. Nanti di sana bisa konfirmasi sekalian, Mbak. Nanti terkait misal mau ambil paket apa, perlu atau ndaknya puasa, kayak gitu. Karena kan memang semua paket itu ndak mesti puasa ya. Oh iya. Kalau untuk masuk sekolah kayak gitu kan ndak perlu puasa. Nanti bisa menanyakan ke HP MCU itu. Bisa kalau untuk yang sudah punya nomor rekam medis nanti bisa nitip ke nomor Halo MCU itu untuk didaftarkan bisa. Nanti nek udah yang daftar di nomor HP itu ndak perlu ngantri di pendaftaran lagi. Nanti langsung begitu lewat lobi selatan nanti langsung naik ke Sadewa 3, ndak perlu ngantri-ngantri. Oh, praktis ya. Berarti ini cara praktis ini. Ada online juga bisa daftar online, nanti
pilih menu medical check up itu juga enggak perlu ngantri lagi di pendaftaran, langsung naik Sadewa 3, tunjukkan bukti booking Anda. Udah langsung kita layani. Gampang ya. Yes. Pokoknya kalau masih bingung-bingung mau check up apa gitu, nanti pakai yang Halo MCU Ya, aja. monggo kita welcome ya di jam kerja. Siap. Jam kerjanya Senin sampai Jumat, ya. Oke. Betul. Jadi Sabtu Minggu nanti bisa ke mall karena sudah MCU. Iya, jalan-jalan dulu. Oke. Nah, kalau untuk fasilitas di RSA ini, kalau tadi kan paketannya udah lengkap banget ini, dari sebelum nikah, hamil sampai lansia aja ada. Nah, untuk fasilitasnya di RSA itu ada pemeriksaannya apa aja itu? Kalau untuk fasilitas ini lebih ke paketnya dulu ya. Oh, boleh, monggo. Oh iya, kalau untuk lebih fasilitas paket kita itu ada beberapa paket yang kita buat karena latar belakang tertentu Mbak ini. Waduh, latar Ya, belakangnya sapa? abot to. Latare sapa ya Mas Rodi Samponi? Ya, kabotan iki. Nah, ini yang pertama itu paket medical check up yang kita buat berdasarkan dana dari konsumen. Nah, misalnya nih Mbak Painah ya mau datang ke medical check up. Bingung iki arep medical check up opo, tapi duitku ya sakmene, iku gek kepiye gitu ya. Nah, itu Ngerti wae to Mbak Dita, iya. pas-pasan iki lho. Contohnya iya. juga aku. Dilihat dari projectnya ini loh. Prejengannya ketok banget ya. Ini berdasarkan Berdasarkan dananya pasien ya, dananya berapa itu nanti MCU-nya dapatnya apa. Menyesuaikan. Nah, dulu kan karena kita kalau di lapangan kan gini ya, kita pelayanan sambil metani kebutuhan pasien. Metani tahu toh maksudnya metani? Aku ngertine golek tumo. Waduh. Ini Ya. metanine duit Iya. ya kene. Metani pelayanan. Oke. Ya, sambil metani kebutuhan pasien ya. Jadi ketika di lapangan itu kok banyak ya yang kayak gini yo. Bingung mau medical check up apa, cuma menyampaikan pokoknya duitnya sakmene duwene. Nah, karena ada latar belakang seperti itu, akhirnya kita buat paket macam-macam dari paket ekonomis sampai paket dhuwur dhewe ekonomis ki apa jenengane ya? Wow, komplit VIP lah ya. Very VIP. Betul. Nah, yang paling paket itu ada paket yang paling dasar itu namanya paket opal, Mbak. Nah, ini paket opal ini paket kebutuhan dasar, paket sederhana ya, dengan tarif yang sederhana juga. Jadi nanti nek datang ke tempat kita, misalnya saya lupa untuk paket opal itu mungkin sekitar 300 ribuan ya. Nanti nek misal datang ke kita atau menghubungi Halo MCU terkait Mbak, saya mau medical check up tapi kok bingung ya mau ambil apa, saya usianya segini, terus uangku segini gitu, nanti kita kasih solusi. Oh iya, paket opal itu kalau segitu paket opal Ibu, nanti ini biayanya sekitar sekian. Nah, berdasarkan itu kita bikin ada paket opal untuk paling ekonomis, terus kemudian atasnya ada paket jet, ada paket ruby, paket emerald, dan yang paling wow itu ya paket diamond. Itu paling komplit VIP lah. Diamond iki Gitu. cilike larang ya. Gimana Lah, MCU yang ngopo ngono ya. Pokoknya komplit plet lah untuk yang paket diamond. Nah, itu tadi paket yang berdasarkan dananya pasien ya. Terus kemudian setelah kita berjalan lama gitu, akhirnya ada lagi paket yang lebih detail, Mbak. Apa itu? Paket detail dan spesifik itu tadi yang pertama ada paket tumbuh kembang anak ya. Itu tadi ada sendiri itu anak usia 0 sampai 24 itu paketnya ini, anak usia ini sampai ini paketnya ini tuh ada. Sesuai dengan kebutuhan usianya ya. Yes, sesuai dengan usianya. Nanti kalau kok paketnya banyak banget bingung, oh enggak masalah, nanti ada HP MCU wis pokoknya beres gitu toh. Anakku usia segini, nanti paketnya yang cocok apa, wis pokoknya beres. Di situ ada nanti kita kasih solusi. Nah, kemudian paket spesifik lainnya apalagi? Paket spesifik lainnya ini tuh sebenarnya baru tahap perkembangan kita ya, tapi kita insya Allah akhir tahun Desember ini pokoknya janji harus segera rilis untuk yang paket detail ini.
agar nanti pas di awal tahun kudu MCU lah, mosok yo awal tahun malah Tahun baru, dolan-dolan. tahun Heeh, baru tuh toh. tahun yang semangat untuk menjalani setahun ke depan ya. Iya, harus MCU. Bocorannya apa ini Mbak, paket detailnya itu? Kalau untuk paket detailnya ini banyak sekali Mbak. Nek pertama itu ada paket jantung 1, itu nanti dengan treadmill. Nanti macam-macam itemnya. Terus ada paket jantung 2. Lagu jantungnya yang loro Mbak? Oh iya ya. Nah, paket jantung Oh, yang wis. kedua. Oh iya iya Heeh. iya. Nah, Tak kira jantungnya njuk iya, loro ngono. ora. Nah kira wis kebak ya. Lah, nek pakai jantung 1 tadi kan ada treadmill ya. Tapi menjawab kebutuhan masyarakat lagi nih, kembali lagi ke menjawab kebutuhan masyarakat. Nek pakai treadmill itu tidak semua orang kadang bisa lari. Misalnya usia 60 tahun ke atas kadang bermasalah dengan kaki kan gak iso lari, gak bisa treadmill. Nah, Padahal harus tahu kondisi jantungnya betul, ya. makanya solusilah kita kasih Apa itu? pakai jantung yang 2, ndak pakai treadmill tapi pakai echo. Oh, pemeriksaan Ekokardiografi gitu. Belum tahu ya Mbak Paina Belum ya? belum. Soalnya saya Iya. belum yang 60 tahun ke atas Oh saya. gitu ya. Jadi belum pernah iya. diperiksa yang itu. Oh iya ya besok ya. Itu fungsinya baik treadmill sama echo itu untuk mengetahui apanya jantungnya itu. Kalau treadmill itu ada atau tidaknya sumbatan di jantung, risiko jantung koroner yang banyak orang tiba-tiba ketututan lah, itu Jantung biasanya lebih ke jantung koroner. Eko Kalau hampir Eko? ke situ sih, hampir ke jantung koroner juga, tapi lebih ke anatominya ya. Aduh, anatomi ngerti ora ya? Bentuk. Nah, bentuk iki kepiye, terus habis wis urung apa wis tebel-tebel urung. Kalau orang tensinya tinggi itu biasanya jantungnya menebal Mbak Paina. Jadi fungsinya akan jadi berkurang kalau tensinya nggak pernah dikontrol. Makanya harus MCU itu loh biar tahu. Iya. Harus Catet. MCU. Terus apalagi ya Contoh mau yang lainnya jantung untuk ya. yang- Contoh lainnya itu ada screening pre-diabetes. Sebelum diabetes. Sebelum. Mungkin kalau orang tuanya yang punya riwayat diabetes gitu ya bisa pakai paket ini. Saudara-saudara orang tuanya kok semuanya kena diabetes ya gitu. Cek aja screening pre-diabetes ini, nanti kalau ketahuan sedini mungkin kan bisa mengatasinya terkait diet dan lain sebagainya kan bisa diketahui di awal. Siapa tahu nanti tidak perlu obat, tidak perlu sakit. Keluarga betul. riwayat DM rapopo tapi sehat. Iya, Oke. tinggal melanjutkan pola makan dan gaya hidup. Kemudian ada lagi paket screening ginjal hipertensi. Apa kuwi? Nah, ginjal hipertensi ku sak paket. Jadi dokter spesialisnya 1 ginjal hipertensi. Jadi untuk yang punya riwayat tensi tinggi ya hampir sama kayak yang gula tadi ya. Kadang orang tua yang tensinya tinggi itu ya anaknya ya ada yang nurun, tensinya tinggi. Sedangkan kalau tensi tinggi itu biasanya kita jarang ada keluhan Nggak gitu. kerasa ya? Paling nek kalau orang desa kayak Mbak Painah itu ngertinya memang masuk Mumet-mumet, angin. nah, Wes pokoknya keroi. mumet masuk angin keroi. Rampung. Ya, Ternyata tensinya tinggi. Iya, ternyata tensinya tinggi kayak gitu. Screening ginjal hipertensi. Terus ada juga screening kesehatan mata, ada juga. Terus ada screening tadi penyakit seksual menular, ada. Kemudian apalagi yo? Berarti kalau tadi terlihat itu yang spesifik ini lebih ke organ-organnya Ya, ya. Berhubungan jadi dengan organnya ya. kan kadang orang itu tadi selain mengarah ke anggaran, kadang mau saya mau cek gula. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita oh ya Pak, kalau untuk cek gula nanti masuk di medical check up pre-diabetes. Paketnya itu isinya yang berhubungan semua dengan DM. Jadi untuk penegakan diagnosa lah ya, screening itu udah masuk gula atau belum gitu. Laboratoriumnya. Laboratorium. Cek-ceknya pokoknya berhubungan dengan tensi dan lain sebagainya gitu. screeningnya gula. Cek hati Mbak. Oh, cek hati itu ada SGPT GOT ya. Terus suasana hatiku apa yang diperiksa? Nah itu nanti beda lagi itu. Ada itu kesehatan mental. Oh, ada itu nanti di poli jiwa. Oh, ada ya. Iya, Oh, psikiatri. oke. Nah, terus apa lagi ya? Ada juga nek terkait instansi itu paket kesehatan fit menghadapi pandemi COVID itu juga ada. Ada. Sudah jalan kalau yang itu malah ya. iya. Terus mungkin ada lagi paket yang kemarin kena COVID, sekarang aku gimana ya kondisinya setelah kena COVID, itu ada paketnya fit pasca COVID. Nah, itu juga ada.
Terus paketnya ada lagi nek untuk terkait instansi atau perusahaan itu misalnya medical check up, syarat masuk kerja itu ada, medical check up itu beasiswa itu juga ada, terus ada juga haji dan umroh Mbak Painah. Persiapan haji dan Iya, umroh gitu ya. biasanya kan nek yang di lapangan itu haji umroh itu kan sampun agak sepuh juga ya, itu biasanya bingung mau medical check up-nya untuk haji dan umroh itu syaratnya apa gitu. Nah, kita udah tahu informasi terkait itu, jadi nanti tinggal bilang aja mau ambil paket yang itu gitu. Persiapan haji dan umroh biar nanti pelaksanaan Betul. ibadahnya tetap sehat. Ya. Jadi dicek dulu sebelum berangkat. Kalau perlu diobatin dan diobati, nanti berangkat sehat gitu ya. Ya, betul. Karena itu memang juga sudah disyaratkan dari depaknya harus ada medical check up-nya dulu sebelum berangkat ke sana gitu. Dan masih banyak paket yang lain. Nanti jangan bikin bingung kalau terkait paket banyak. Nanti istilahnya pokoknya yang nomor Halo MCU itu siap membantu gitu, Oke, Mbak siap. Taina. Nanti Ya. langsung WA aja, bisa di WA ya? Ya, bisa Nanti WA. dicatat di kolom deskripsi, Yes. catat nomornya Halo MCU. Halo Ya, Mbak Senin Anita, sampai saya mau Jumat nanya. ya untuk Senin WA sampai Jumat. ya. Oke. Nah, tadi sekilas banyak banget ya baik fasilitas maupun paketnya. Tapi Ya. kalau misalnya perusahaan nih mau ke RSA, saya mau ngecekkan karyawan saya nih, misalnya mau dikirim kemana atau mau naik pangkat tentunya gitu kan, biasanya kan perlu tahu nih dia sehat atau enggak. Boleh nggak perusahaan ini minta, Mbak saya mau mintanya diceknya ini ngarani sendiri ya, nggak ada di paketnya RSA, boleh? Kalau untuk yang seperti itu sudah sering sekali dilakukan Mbak Painah ya, karena memang paket itu kan tujuannya kita hanya memudahkan aja yang kira-kira belum tahu ya, yang apa yang mau saya ambil. Kalau terkait instansi ataupun perorangan yang ingin mengambil di luar paket itu kita welcome sekali ya. Jadi nanti banyak juga perusahaan yang misalnya untuk mau rencana penyesuaian jabatan kayak gitu ya. Jadi untuk hasil nanti bisa diminta dari instansinya, namun itu kita medical check up selalu mengedepankan privasi pasien ya. Jadi ketika perusahaan itu mau minta hasil itu harus sepersetujuan dari pasien dengan menuliskan istilahnya hitam di atas putih bahwa saya menyetujui kalau hasil medical check up saya akan diketahui oleh perusahaan gitu. Jadi jangan khawatir nanti nek untuk yang staff kok ibaratnya kok misalnya kok nggak setuju dengan hasilnya dikirim, itu tetap kita nomor satu menjaga kerahasiaan pasien kecuali memang diizinkan gitu ya. Siap. Biasanya kalau medical check up dari perusahaan, biasanya perusahaan yang membiayai juga Pak ya? Iya, jadi ya biasanya mau ndak mau ya ACC nah ya. pengen ra ngerti ya bayar dewe. Iya, betul. Oke Mbak Anita, Ya. ini ternyata waktu kita sudah mau habis. Tadi Oke. informasinya lengkap sekali. Untuk mengetahui tentang paket-paketnya seperti apa, kalau kita bingung mau pemeriksaannya apa, nanti langsung WA aja ke Halo MCU. Nanti MCU, ada ya. Mbak Anita dan tim yang siap memfasilitasi kebutuhan dari sahabat sehat semua. Baik, sebelum kita tutup Mbak Anita, karena Ya. kita ada di tips dan informasi yang sudah lengkap, tipsnya ini Mbak mungkin bisa dibagikan ke sahabat sehat. Sebelum kita medical check up, apa sih yang harus kita persiapkan Mbak Anita? Kalau medical check up ini tipsnya nanti ya puasa 10 sampai 12 jam sebelum itu, tapi tergantung paket juga seperti tadi yang telah saya sampaikan. Monggo nanti menghubungi medical check up biar dibantu perlu atau endaknya puasa terkait paket yang akan diambil. Kemudian yang kedua, nanti untuk khusus treadmill itu harus membawa sepatu olahraga seperti itu. Dan setelah treadmill biasanya dokter jantung selalu mewanti-wanti setelah treadmill harus istirahat biar nanti kondisinya itu tidak terlalu terforsir Mbak Painah. Udah gitu aja sih, yang lain-lain mungkin nanti bisa mendaftar online juga biar tidak terlalu menunggu lama terkait antrian Di pendaftarannya. betul, udah Oke. gitu aja. Jadi yang penting kondisinya kita sehat dulu karena Ya. kita mau cek kesehatan ya, Iya. kondisinya sehat. Jadi waktu
proses medical check up-nya juga kondisinya fit gitu ya. Yep. Perlu bawa makanan atau jajanan gitu Mbak Andita? Kalau untuk jajanan itu nanti untuk yang puasa-puasa mungkin perlu ya, karena sementara ini memang kita belum mengembangkan untuk yang membatalkan puasa ya, Untuk kecuali yang untuk umum, kecuali untuk yang instansi yang sudah perjanjian dengan kita. Jadi nanti monggo semisal mau bawa makanan boleh, tapi jangan khawatir nek mau repot-repot bawa nanti di sini di RSA kan banyak kantin toh Mbak Paina. Oh, tersedia sopo-pono ya toh. wedang jahe, gula Ya, lengkap pokoknya ya. Teh hangat, es teh, es Ya, jeruk. jadah tempe ono. Oke, baik Ya. sahabat sehat Rumah Sakit Akademi UGM. Demikian tadi tips dan informasi kesehatan tentang medical check up. Semoga sahabat sehat bisa menggunakan fasilitas ini sebaik-baiknya, bisa dimanfaatkan. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi ke Halo Medical Check Up. Saya Painah bahagia selalu dan Mbak Adita pamit undur diri. Dadah, see ya. Ya, salam sehat. Sehat selalu. Ya.